1948, kota ini baru saja hancur oleh perang. Lalu kemudian Vittoria De Sica memutuskan untuk membawa kameranya ke jalanan dan merekam sebuah tragedi dalam sebuah karyanya, Bicycle Thieves. Berlatar pada Perang Dunia Kedua yang membuat kota Roma hancur secara ekonomi. Film ini menceritakan tentang Antonio Ricci, seorang pengangguran yang akhirnya mendapat pekerjaan menjadi seorang penempel poster. Namun dilemanya, pekerjaan itu mengharuskan ia mempunyai sepeda, sedangkan sepedanya telah digadai agar ia sekeluarga bisa tetap hidup. Istrinya, Maria Ricci, memutuskan untuk menggadaikan spray linen hadiah pernikahan mereka agar suaminya bisa menebus sepedanya di pegadaian dan digunakan untuk bekerja. Namun, pada hari pertama bekerja, sepeda itu dicuri. Antonio bersama dengan temannya dan juga putranya Bruno menjelajahi jalanan Roma untuk mencari sepeda tersebut. Pencarian ini bukan sekedar mencari sebuah barang. Hal ini berarti lenyapnya pekerjaan, penghasilan, dan juga masa depan. Meskipun terlihat seperti rekaman kehidupan yang spontan, film ini sebenarnya secara implisit mengolah emosi penonton dengan sangat teliti. Dalam video ini akan dibuktikan bahwa film ini terbentuk melalui pengaturan ketat dari Principle of Film Form dan juga elemen-elemen dalam film untuk membuat sebuah makna, yaitu Neorealism Italia. Struktur film ini sangat linear, cerita bergerak maju secara kronologis, dan tidak ada lompatan waktu atau flashback yang membingungkan. Kita diajak untuk merasakan frustasi dan keputusasaan Antonio secara real time agar tercipta efek kejadian nyata atau realisme. Sekarang kita masuk ke plot. Yang pertama, exposition, di mana ini adalah titik harapan pertamanya Antonio saat ia bisa menebus sepedanya kembali setelah dia putus asa. Kemudian masuk ke konflik yang menjadi penggerak cerita ini, yaitu saat sepedanya dicuri di hari pertama ia bekerja. Hal ini memicu racing action di mana pencarian melelahkan dilakukan di seluruh penjuru Roma yang membuat masalah bertumpuk-tumpuk. Ketegangan membakar habis di klimaks saat Antonio sendiri terpojok dan mencoba menjadi pencuri. Resolutionnya bersifat open-ended, di mana masalah ekonomi mereka ini tidak ada penyelesaiannya, tidak ada solusinya. Yang membuat ending ini adalah ending yang pahit namun jujur. Beberapa karakter dalam film ini, diantaranya yang pertama ada Antonio Ricci, di mana ia adalah pemeran utama dan penggerak plot dalam cerita ini. Tujuannya dalam mencari pekerjaan menjadi alasan cerita ini ada. Kita melihat karakternya berkembang dari ayah yang penyayang menjadi ayah yang tega memukul anaknya dan akhirnya melakukan kejahatan, yaitu mencuri sepeda. Karakter yang kedua ada Bruno Ricci, di mana ia adalah anak pertama dari Bruno Ricci. Ia berperan sebagai kompas moral dan juga saksi mata dari degradasi moral yang dilakukan oleh ayahnya. Hubungannya dengan Antonio sangat dinamis dari kekaguman, menjadi kemarahan, kemudian kekecewaan, hingga akhirnya menjadi empati dan penerimaan di akhir film. Kemudian ada Maria Ricci, yaitu istri dari Antonio yang menjadi penolong di awal cerita untuk memberikan solusi atas masalah suaminya. Di dalam film ini, dinamika antagonis digambarkan secara unik, di mana Alfredo adalah penjahat yang mencuri sepeda, namun antagonis yang sebenarnya adalah keadaan ekonomi dan sosial Roma pada saat itu. Alfredo di sini berfungsi sebagai penghalang dalam cerita ini. Apakah ada repetisi? Repetisi digambarkan paling mencolok pada karakter Bruno. Sepanjang film, dia terus-menerus digambarkan melakukan hal yang seharusnya dilakukan orang dewasa. Dia bekerja di pompa bensin, dia memeriksa sepeda ayahnya dengan teliti seperti mekanik profesional, dan dia selalu berjalan dengan langkah yang disesuaikan dengan langkah kaki ayahnya. Saat ia mencari sepeda bersama ayahnya, ia juga menunjukkan bahwa ada sikap yang dewasa pada dirinya. Fungsinya adalah untuk mengulang pesan bahwa di masa-masa pasca perang itu, masa kanak-kanak itu tidak ada. Bruno dipaksa menjadi dewasa secara repetitif melalui tindakannya. Repetisi juga terlihat pada Antonio, di mana ia digambarkan mengalami pengulangan dalam hal keraguan-raguan sebelum ia mengambil keputusan besar. Ia ragu-ragu sebelum menggadaikan spray, ragu-ragu sebelum masuk ke rumah peramal, dan yang paling ikonik adalah repetisi keraguan-raguannya saat ia akan mencuri sepeda. Dia mondar-mandir melihat suatu situasi, pergi, lalu kembali lagi. Pengulangan keraguan-raguan ini membangun ketegangan dan menunjukkan bahwa sebenarnya Antonio ini adalah orang yang baik yang dipaksa keadaan untuk menjadi jahat. Setting di dalam film ini sepenuhnya menggunakan pendekatan yang realistis. Setting tempat diambil langsung di jalanan kota Roma yang berdebu, padat, dan berantakan. Bahkan tempat-tempat yang seharusnya memberikan harapan seperti gereja digambarkan sebagai ruang di mana masyarakat miskin berkumpul hanya untuk mendapatkan bantuan sementara, sehingga mendukung tema kemiskinan dan isolasi sosial yang terjadi pada saat itu. Pencahayaan di dalam film ini merupakan elemen yang paling mendukung dalam menciptakan kesan realitas di dalam film ini. Film ini menghindari pencahayaan studio yang dramatis atau glamour. Sebaliknya, ia menggunakan cahaya matahari apa adanya. Baik di dalam ruangan maupun luar ruangan, pencahayaan yang digunakan menonjolkan tekstur jalanan, bangunan tua, dan wajah-wajah lelah para karakternya yang memperkuat nuansa dokumenter. Kejeniusan sinematografi di dalam film ini terlihat dari bagaimana kamera dibuat menjadi transparan, di mana kita dibuat tidak sadar kalau ada kamera. Selain itu, pengaruh sinematografi di dalam film ini sangat mempengaruhi perasaan kita. Tokoh Antonio dan Bruno
background kota Roma dibuat luas dan dominan, itu mempunyai makna bahwa mereka itu tidak berdaya di dunia yang lebih besar. Kemudian, foreground dan background itu dibuat sama-sama jelas, tidak ada yang blur. Walaupun banyak elemen dalam satu frame, semuanya tetap terlihat sama. Mempunyai makna bahwa penonton bisa melihat kondisi sosial sekitar, menekankan bahwa masalah tokoh adalah bagian dari realitas sosial yang lebih luas. Ada juga shoot yang lebih dekat fokus ke gestur kecil, misalnya gandengan tangan antara Antonio dan Bruno, menunjukkan ikatan emosional antara Antonio dan Bruno yang menjadi kontras dengan dunia yang sangat keras. Antonio dan Bruno mengenakan pakaian yang menciptakan similarity atau kesamaan visual. Mereka berdua memakai topi dan jaket pekerja yang serupa, terlihat lusuh dan terlihat seperti milik orang biasa, merupakan pakaian yang sederhana. Secara simbolis, ini menunjukkan unity antara ayah dan anak. Bruno itu bukan sekedar anak, dia adalah cerminan kecil dari beban hidup ayahnya. Namun, prinsip difference dan variation muncul dengan tajam saat mereka masuk ke restoran. Di sini, pakaian mereka yang lusuh berbenturan dengan setelan jas dan gaun mewah pengunjung lain. Perbedaan ini mempertegas function kostum sebagai penanda kelas sosial yang kejam. Kostum di sini berfungsi untuk mengisolasi subjek kita dari dunia orang kaya. Secara genre, Bicycle Thieves adalah bukti nyata dari neorealisme Italia. Film ini memiliki unity atau kesatuan yang sangat kuat dengan konvensinya, lokasi asli, aktor non-profesional, dan isu sosial yang pahit. Namun, film ini tidak datar. Kita melihat adanya variasi dalam cara Desika menyusun alur. Meskipun terlihat spontan, setiap elemen dari plot hingga kostum semuanya sangatlah teratur. Kesimpulannya, film Bicycle Thieves memanglah dibangun oleh pengaturan principle of film form dan juga elemen-elemen dalam film. Walau repetisi pada sikap Bruno dan keraguan-raguan Antonio, similarity pada kostum ayah dan anak hingga development karakter, semuanya berfungsi untuk satu tujuan, yaitu membangun makna neorealisme yang jujur dan mendalam.